Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mencoba membahas pembuatan pola sepatu boot lagi, sepatu ankle boot. Nah, seperti yang sudah ada di depan ini, sepatu yang akan dibahas adalah sepatu derby boot. Jadi dulu kita pernah tahu sepatu derby yang potongan pendek dengan ciri-ciri quarter di atas fam menumpang. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat yang versi derby boot, sepatu boot. Model sepatu ini biasanya sering kita temukan ada di sepatu-sepatu tentara, sepatu PDL ya, sepatu pakaian dinas lapangan itu ya. Atau juga sepatu-sepatu sering dipakai untuk anak sekolah juga, sering dipakai untuk main juga dengan model ankle boot. Nah, ankle boot itu adalah sepatu boot yang memiliki ketinggian di sini bentuk quarter tinggi sampai menutup di atas mata kaki. Mata kaki kan di sini. Jadi tujuannya kenapa kok dibuat tinggi itu adalah supaya terlindungi ankle-nya. Nah, di sini sepatu derby boot ini memiliki komponen-komponen. Di sini yang pertama adalah kita ketahui di sini adalah fam. Ini adalah quarter. Di sini nanti ada bagian lidah atau tongue. Nah, di belakang ini bagian counter. Nah, ini disebut T-back di sini. Terus kemudian ada tambahan di sini facing untuk penguat pada bagian tali di sini sama lubang mata ayamnya di sini. Jadi ada tumpuan dua lapis di sini. Lapisan pertama di sini quarter, lapisan kedua facing sehingga lebih kuat. Ini juga tambahan juga. Ini opsional, bisa dibuat atau juga nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya di situ. Nah, bagaimanakah cara membuat pola dari sepatu ini? Mari kita simak video berikut ini. Oke, langkah pertama, sekarang kita buat sumbu XJ dahulu. Kemudian di sini kita bisa mengukurkan ketinggian titik H berapa? 20 mm. Kita sebut titik H. Langkah selanjutnya adalah kita bisa mengambil minform kita, kemudian kita paskan 3 titik C, titik H, dan lengkung terluarnya ini. Nah, ini saling bersinggungan, C, H, dan lengkung terluar. Mari kita ciplak outline-nya. Kita pertahankan titik C dan juga titik V. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa mencari titik VE. Kita hubungkan V di sini dengan lengkung hidung yang paling atas, dan kita garis. Kita buat panjang sekalian saja, sekaligus nanti kita bisa membuat lidah. Ditemukanlah titik E. Proses pertama kita menentukan titik O. Nah, mencari titik O kita bisa menggunakan
cara dengan mencari tegak lurusnya E aksen. Mari kita cari E aksen 12. Kebetulan jatuhnya sekitar ini. Kita hubungkan E aksen V. Kemudian kita cari tegak lurusnya. Sehingga memotong lengkungan ini, ketemulah titik J. Nah, mencari titik O, kita bisa menghitung paling tidak di sini adalah setengahnya ditambah ke bawah gitu. Berapakah VJ? Kita ukurkan VJ di sini adalah sekitar 72. Berarti setengahnya di situ adalah 36. Kita tambahkan alokasi 36 tambah 5 mm, ketemulah titik O. Kenapa sih harus ditambah? Ya, pemahamannya adalah minform ini kan bukan tampak samping sepatu, tapi sudah ada kedalaman ke permukaan kaki, sehingga kalau kita cari sebenarnya tampak samping sepatu itu ada sekitar sekian aja paling. Nah, disinilah kemudian kita menentukan supaya nanti saat dipakai juga dia pas di samping, sehingga kita beri penambahan. Titik O sudah ditemukan. Mari kita mencari titik-titik untuk membentuk quarter terlebih dahulu. Quarter sepatu boot seperti kemarin di sini kita menentukan ketinggian titik T. Titik T di sini kita temukan adalah rumusnya kemarin adalah 112 ya. Itu apa? HT. Untuk size 41. Bagaimana kalau size minform kita? Size-nya 38. Kalau size 38 berarti akan ada pengurangan per size itu 3 mm. Ini ada pengurangan berapa? Dari 41 ke 40 kurangi 3, dari 40 ke 39 dikurangi 3, 39 ke 38 kurangi 3, sehingga ditemukanlah di sini sekitar 103. Kita hitung 103 dari titik H, sehingga ketinggiannya sekitar ini. Titik T kita buat tegak lurusnya untuk mencari TL. TL juga sama. Kemarin kita bisa menghitung TL itu adalah 108 untuk size 41. Nah, kalau size 38 sama dikurangi 3 jadi 99. Kita garis. Nah, kemudian kita menambahkan LL aksen di sini. LL aksen di sini kita hitung 12. Tadi banyak yang 12 ya, ini juga 12. EE aksen ini tadi VO gampang lah, kita tulis juga nggak apa-apa. VO sama dengan setengah VC plus 5. Kita hubungkan L aksen T. Ketinggian quarter kita dapatkan. Sekarang kita mencari di sini lengkung belakangnya, lengkung bagian counter.
C aksen kita cari di sini 3 mm. S aksen di sini kita cari 5 mm. Nah, T di sini T aksen di sini justru kita kurangi 3 mm. Nanti dia akan ke bawah juga 3 mm. Kita garis saja sekalian. Saya garis ke atas sekalian nanti untuk membuat tibek. Kita selesaikan bentuk dari lengkung ini. Kita hubungkan C ke S aksen. Nah, kemudian kita sambungkan ini 3 ke 3 ini. Ikuti permukaannya terus sampai nah seperti itu. Ditemukanlah bagian belakangnya. Oke, mari kita bayangkan bentuk kuarternya seperti yang tadi ada di desain. Lengkung ketemu di sini, nanti menyentuh L, membentuk lengkungan, mengikuti garis ini, mengikuti nanti lasting allowances. Wah, lengkungan di sini. Mari kita buat. Pertama kita tentukan VW dahulu. Kita majukan 3 mm. Kita hubungkan. Kemudian di sini kita mencari lengkungan ke titik X di sini. X ya kalau kita hitung seperti rumus sebelum-sebelumnya ya sekitar 2/5 dari SL, dihitung dari S aksen. Tapi di sini saya mau kira-kira aja. Supaya mudah membentuk lengkungannya, kita arahkan O sini untuk membuat garis bantu. Nah, kita mulai lengkungan ikuti garis ini, terus kemudian baru dilengkungkan. Ketemu. Terus kita buat lengkungan pada bagian atas menyentuh sini. Nah, logikanya adalah apabila kita mengikuti ini nanti dia akan bertabrakan antara quarter in dan quarter out saat kiri dan kanan disatukan dengan tali. Jadi kita harus kurangi sekitar 3 mm dahulu. Nah, sekitar ini. Batas-batasnya nanti sekitar itu. Terus kemudian dia nanti akan naik ke atas di sini. Perkiraan di sini sampai di bawah instep. Instep itu daerah sini ya. Kalau kita hitung kemarin instep itu dari setengah SL dihitung dari C, ya kan? Ketemunya sekitar itu. Terus kemudian kita akan melengkungkan ini. Kita bayangkan dulu 3 mm, 3 mm. Nah, sampai ke atas. Mari kita buat garisnya. Komponen quarter, lengkung di sini. Nah, sekarang bagian bawahnya sekalian kita buat lasting allowances. Kita hitung 15. Di sini juga 15. Di sini 12. Sini 12.
kita hubungkan. Nah, sekarang bagian depan juga kita garis. Nah, lasting allowance-nya sudah kita buat sehingga bentuk keseluruhan quarter kita dapatkan. Sekarang kita buat komponen VAM-nya. Komponen VAM kan dia ditumpangi oleh quarter, sehingga di sini kita berikan tambahan tumpangan. Berapa tambahan tumpangannya? 10 mm. Di sini kita buat 12. Kita bisa menghitungnya begini. Terus kemudian kita naikkan. Ketemulah titik F. Kita sebut titik F. Kita buat lengkungan mengikuti lengkungan yang pertama. Oke, ini akan menjadi komponen VAM. Nah, berapakah bagian ini? Kita ikuti rumus di derby yang sebelumnya. Kita buat VG kita buat 22 titik G, kita hubungkan. Nah, ketemulah komponen dari VAM. Sekarang kita mencari komponen dari lidah atau tongnya. Kita bisa mencari panjangnya terlebih dahulu. Nah, lidah ini kan dia harus menutup pada celah antara quarter in dan out, paling enggak di sekitar sini. Nah, tapi di sini kan dia nanti akan mengikuti punggungan ini dan naik, ada melengkung gitu loh di kaki kita itu. Jadi akan ada penambahan. Mari kita ukurkan VL aksen terlebih dahulu. Itu ada sekitar 105. Kita bikin proyeksinya sangat. Nah, di sini perlu kita berikan penambahan di sini. Pertama untuk alokasi ini, dan yang kedua, lidah itu kalau di bawah quarter jadinya kurang enak dilihat. Jadi lidah itu paling tidak sedikit di atasnya, atau mungkin ada yang lebih panjang di atasnya, ada model-model seperti itu, nggak masalah. Jadi ini sekarang kita tambahkan 15 mm. Inilah yang akan menjadi komponen dari lidah. Kita tarik tegak lurusnya sekarang. Nah, lebar lidahnya kita tentukan sekitar 30 sampai 35. Jadi nanti kita bisa mencari alokasi. Nah, ke sana. Ini lidah-lidah biasa aja dahulu. Jadi ada dua macam lidah untuk sepatu boot kayak gini. Kalau tentara itu kan lidahnya dia lidah air, yang lidah supaya tertutup, tidak kemasukan air. Di sini dia menyambung jadi satu. Nah, itu langkahnya berbeda. Setelah pola semua dibuat, nanti baru dipotong, terus kemudian dijiplakkan terbalik. Tapi di sini sekarang kita buat lidah biasa saja. Nah, dengan adanya garis-garis ini sekarang kita bisa membuat lengkungan. Kita teruskan. Lidah ini juga menyambung dengan VAM. Nah, kalau dia menyambung, potongan di sini dia ada di bawahnya VAM, sehingga kita kasih kelebihan juga 10 mm.
kita hubungkan. Nah, komponen lidah sudah kita dapatkan. Terus komponen berikutnya kita akan membuat tibek. Di sini bagian counter ini kita akan menaikkan tibek ini supaya nanti juga bisa dilipat atau kemudian nanti bisa dibuat satu cantolan kecil gitu. Kalau mau lebih panjang ya kita buat lebih panjang. Ini sekarang kita tambahkan 35. Nah, berapakah lebarnya? Kita buat saja sekitar 15. Di sini juga semua 15. Nah, bentuknya gitu, terus kemudian sininya melengkung. Set. Seperti itu. Melengkungnya berapa? Melengkungnya kira-kira sekitar 1/4 SL ya. Tapi saya mau kira-kira aja, tidak saya ukur di sini. Mengarah ke C lengkungannya. Terus kemudian kita hubungkan ke komponen tibeknya sudah kita temukan. Komponen demi komponen sudah kita temukan di sini. Mari sekarang kita tebalkan supaya jelas perbedaan komponen-komponennya. Nah, di sini sudah kita dapatkan semua komponen-komponen VAM, quarter, lidah, dan tibek. Nah, tadi ada tambahan penguat yang menjadi facing di sini. Nah, ini kita bisa tambahkan, tapi mungkin tidak akan saya warnai. Saya tunjukkan untuk menentukan di sini posisinya dan ukurannya. Kita mengikuti bentuk dari ini lengkungan quarter. Kita atur di sini jaraknya sekitar 20. Kalau Anda punya jangka bisa mempergunakan jangka. Kita ikuti lengkungan-lengkungan yang ada di quarter ini. Seperti itu. Ini komponen potongan kulit terpisah nanti yang ditumpuk dan dijahit, sehingga komponen quarter pada bagian ini menjadi lebih tebal dengan adanya penambahan facing. Tujuannya apa?
Tujuannya supaya kedudukan untuk mata ayam di sini lebih kuat. Untuk tali, kan nanti akan dikendorkan, dikencangkan berkali-kali, sehingga perlu diperkuat di sini. Nah, penempatan sebenarnya bisa di atas ataupun di bawahnya sana sehingga tidak terlihat. Nah, nanti tergantung desainnya. Di sini juga atau bahkan hanya satu sisi itu tok, terus kemudian diolah bentuk desainnya, itu juga bisa. Nah, inilah sudah kita dapatkan semua komponen-komponennya sekarang sampai pada facing. Anda tinggal menambahkan mata ayam mau berapa lubang di sini. Anda bisa menentukan dengan jarak 1,5 di situ atau berapa di situ. Tergantung lubangnya yang kita atur center merata. Bisa menggunakan mata ayam atau dengan mempergunakan tambahan hook. Misalnya Anda lihat sepatu-sepatu yang sekarang itu kan sudah mulai dikombinasi hook dengan mata ayam, eyelet, atau kemudian hook semua, atau mungkin model yang lain. Demikian untuk proses pembuatan pola sepatu dari bibut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.